Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Violin, saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai opioid sebagai manajemen nyeri. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai jenis nyeri, yang kedua tentang jenis opioid, yang ketiga ada farmakokinetik opioid, yang keempat ada farmakodinamik opioid, yang kelima ada efek samping opioid, dan yang keenam ada pasien kontrol analgesia atau PCA. Yang pertama kita akan membahas mengenai jenis nyeri. Definisi nyeri menurut International Association for Study of Pain bahwa nyeri merupakan sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang dapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial atau menggambarkan kondisi terjadi kerusakan jaringan. Untuk penyebab nyeri itu sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu nyeri yang disebabkan oleh trauma. Nantinya, untuk penyebab nyeri dari trauma ini dapat dibedakan lagi menjadi trauma mekanik, termal, chemical, dan juga elektrik. Untuk trauma mekanik, biasanya itu diakibatkan oleh ujung-ujung saraf bebas yang mengalami kerusakan. Misalnya saja karena benturan, gesekan, luka, dan yang lainnya. Sedangkan untuk yang termal, biasanya diakibatkan oleh ujung saraf reseptor yang mendapat rangsangan akibat panas ataupun dingin. Kemudian, untuk yang chemical, biasanya akibat adanya kontak dengan larutan asam ataupun basa kuat. Sedangkan untuk penyebab trauma elektrik, biasanya akibat pengaruh aliran listrik yang kuat dan juga mengenai reseptor rasa nyeri yang nantinya akan menimbulkan ketegangan otot maupun akibat oleh luka bakar. Untuk penyebab nyeri yang berikutnya, yaitu dapat disebabkan oleh neoplasma, peradangan, ataupun adanya gangguan sirkulasi darah dan kelainan pembuluh darah maupun akibat adanya trauma psikologis. Adapun klasifikasi nyeri yaitu dapat dibedakan berdasarkan durasinya, yaitu nyeri akut dan juga nyeri kronis. Nyeri akut yaitu nyeri yang berlangsung kurang dari 3 bulan yang bersifat mendadak, sedangkan nyeri kronis merupakan nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan yang biasanya hilang timbul ataupun dapat terus-menerus. Sedangkan untuk klasifikasi nyeri berdasarkan intensitasnya, ini dapat dievaluasi dari instrumen nyeri. Untuk nyeri ringan yaitu apabila memiliki intensitas nyeri 1-3, kemudian untuk yang sedang memiliki intensitas nyeri 4-7, dan yang berat memiliki intensitas nyeri 8-10. Untuk klasifikasi berdasarkan etiologinya, nyeri dapat dibedakan menjadi nyeri nosiseptif dan juga nyeri neuropatik. Untuk nyeri nosiseptif ini, rangsangan nyeri itu timbul akibat adanya mediator nyeri, seperti pasca trauma operasi ataupun adanya luka bakar. Sementara itu, untuk nyeri neuropatik, rangsang nyerinya itu berasal dari kerusakan saraf dan disfungsi saraf itu sendiri. Misalnya saja pada pasien diabetes mellitus kronis yang tidak terkontrol, ataupun pada pasien herpes zoster. Yang selanjutnya adalah klasifikasi nyeri berdasarkan lokasinya. Yaitu yang pertama, nyeri dapat berupa nyeri superficial apabila terjadi pada kulit ataupun subkutan yang biasanya kualitas nyerinya bersifat tajam dan juga terlokalisir. Kemudian ada nyeri somatik dalam yang berasal dari otot dan juga tendon yang biasanya kualitas nyerinya yaitu tumpul dan juga sensasi yang kurang terlokalisir. Yang ketiga ada nyeri visceral, yaitu nyeri yang berasal dari organ internal atau organ pembungkusnya, seperti nyeri pada kolik gastrointestinal. Dan yang keempat ada nyeri proyeksi, yaitu nyeri yang diakibatkan oleh adanya kerusakan saraf, sehingga nantinya akan menimbulkan sensasi nyeri yang dialihkan ke sepanjang bagian tubuh yang diinervasi oleh saraf yang rusak tersebut sesuai dengan dermatomnya. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis opioid. Untuk opioid itu sendiri, di sini sesuai dengan bagan dapat dibedakan menjadi derivat opiat, ada opioid semisintetik, kemudian ada opioid sintetik, dan juga ada opioid endogen. Untuk yang opioid jenis derivat opiat, di sini contohnya ada morfin, kodein, dan juga tebain. Kemudian untuk semisintetik, di sini ada contohnya seperti oksikodon dan hidrokodon. Kemudian ada juga untuk yang agonis ataupun antagonis, itu ada butorphanol dan juga pentazosin. Kemudian untuk yang parsial agonis ada buprenorfin, dan yang antagonisnya itu ada naloxone.
Sedangkan untuk yang sintetis di sini ada meperidin, fentanyl, sufentanil, kemudian ada dari golongan metadon, ada juga dari tramadol dan tapentadol. Sedangkan untuk yang opioid endogen, ini contohnya ada endorfin dan juga dinorfin. Kemudian kita juga perlu mengetahui ada beberapa reseptor opioid, yaitu ada mu reseptor, kemudian ada reseptor delta, ada reseptor kappa, dan juga ada nociceptive reseptor yang nantinya akan berada pada bagian otak sesuai dengan tabel ini. Misalnya saja untuk mu reseptor ini dia berada di tingkat supraspinal dan juga spinal yang nantinya akan memberikan efek kardiovaskular berupa bradikardi dan juga dapat menyebabkan depresi nafas. Kemudian untuk yang reseptor kappa di sini dapat menyebabkan pupilomiosis dan juga nantinya dapat menyebabkan efek diuresis di tingkat genitourinary. Sedangkan untuk reseptor delta di sini nantinya juga dapat menyebabkan depresi nafas, namun nanti untuk di genitourinary dia dapat menyebabkan retensi urin. Ini dia untuk lokasi dari reseptor opioid pada jaringan bagian otak, di mana sesuai dengan warnanya, untuk warna orange di sini menunjukkan mu reseptor, kemudian untuk yang warna hijau di sini menunjukkan adanya reseptor delta, kemudian yang warna merah muda di sini menunjukkan adanya reseptor kappa. Seperti pada bagian parsial korteks, di sini untuk ukuran bulatan itu menunjukkan reseptor mana yang mendominasi. Seperti untuk di dorsal striatum itu ada mu reseptor yang lebih mendominasi, kemudian untuk di amigdala dan juga nucleus accumbens di sana ada reseptor delta yang lebih mendominasi. Sedangkan untuk di bagian periaqueductal gray dan juga medula lebih didominasi oleh reseptor mu. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai farmakokinetik dari opioid. Nah, farmakokinetik itu sendiri merupakan pengkajian kuantitatif mengenai proses penyerapan atau yang dimulai dari administrasi, kemudian distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi obat serta metabolitnya. Atau lebih mudahnya kita dapat mengingat farmakokinetik ini merupakan bagaimanakah nasib obat di dalam tubuh manusia. Yang pertama kita akan bahas mulai dari administrasi itu sendiri. Administrasi atau proses masuknya obat ke dalam tubuh. Di sini opioid dapat diadministrasikan yang pertama secara oral, di mana untuk proses administrasi ini jarang digunakan pasca bedah karena umumnya pasien akan dipuasakan. Dan nanti untuk administrasi oral ini dapat menyebabkan adanya gangguan absorpsi sehingga kemampuan analgetiknya akan menurun. Sedangkan yang kedua yaitu administrasi secara rektal. Di sini dia tidak akan bergantung pada pengosongan lambung seperti administrasi secara oral dan juga tidak akan dipengaruhi oleh mual muntah yang dirasakan oleh pasien. Akan tetapi mula kerjanya akan lambat dengan contoh obatnya di sini ada supositori oksikodon. Yang ketiga ada administrasi sublingual, yaitu di sini keuntungannya dia tidak akan merangsang mukosa dan akan mencegah vas efek melalui hati seperti rute peroral. Untuk contohnya di sini ada buprenorfin. Yang selanjutnya ada administrasi secara intranasal. Di sini keuntungannya akan cepat diabsorpsi karena mukosa hidung ini kaya akan pembuluh darah yang akan membantu untuk distribusi opioid lebih cepat. Contohnya ada butorfanol dan juga sufentanil. Untuk administrasi yang berikutnya dapat berupa transdermal. Untuk administrasi ini nantinya obat akan dapat masuk ke dalam sirkulasi sistemik melalui kulit yang utuh atau intak. Contohnya, di sini ada fentanyl transdermal atau fentanyl patch yang nanti akan bekerja dalam waktu 3 jam setelah penempelan. Ini disebutkan bahwa administrasi tipe transdermal ini baik digunakan untuk nyeri kronis dan juga efeknya cukup bertahan lama hingga 3 jam. Selanjutnya kita akan masuk ke administrasi injeksi. Yang pertama dapat melalui intramuskular, yaitu bahwa penyuntikan intramuskular dengan cara on demand nantinya ini merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pasca operasi. Sedangkan untuk teknik injeksi subkutan, di sini absorpsinya itu paling lambat dan tidak adekuat apabila teknik ini digunakan untuk menangani nyeri pasca operasi.
Yang selanjutnya ada intravena. Intravena ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada intravena bolus dan juga kontinu. Untuk yang intravena bolus, di sini opioid agonis dosis kecil, misalnya saja morfin, dengan dosis 0,05 hingga 0,1 mg per kilogram berat badan, setiap 10-15 menit secara titrasi nantinya dapat diberikan sampai efek analgesia itu muncul. Sedangkan untuk intravena secara kontinu, di sini harus dilakukan secara loading dan dilanjutkan dengan maintenance. Untuk dosis loadingnya, misalnya saja di sini untuk petidin diberikan dengan dosis 50-100 mg selama 30-60 menit. Untuk morfin diberikan sebanyak 5-15 mg dan fentanyl sebanyak 150 mg. Untuk infus maintenance-nya, di sini untuk petidin yaitu ada 15-50 mg, morfinnya 1-5 mg per jam, dan fentanilnya ada 39-120 mg per jam. Dan nantinya diperlukan pengaturan kecepatan infus untuk mencapai efek analgesia yang adekuat. Berikut ini merupakan tabel administrasi untuk administrasi opioid secara intravena, yaitu untuk morfin, untuk continuous dose-nya dapat diberikan sebanyak 5-40 mikrogram. Kemudian untuk fentanyl dapat diberikan 1 hingga 4 mikrogram. Kemudian hidromorfon dapat diberikan 1-8 mikrogram. Dan petidin di sini tidak disarankan untuk diberikan secara dosis continuous. Sementara itu, untuk dosis intermittennya, untuk morfin di sini dapat diberikan sebanyak 0,3 mg setiap 3-4 jam. Kemudian untuk fentanyl dapat diberikan 0,5 sampai 1,5 mikrogram setiap kurang lebih setengah sampai 1 jam, sedangkan hidromorfon dapat diberikan 0,2 sampai 1 mg di setiap 2-3 jam, dan petidin dapat diberikan 0,75 mg di setiap 3 jamnya. Setelah obat tersebut teradministrasi atau memasuki rute seperti yang disebutkan tadi, nantinya obat akan mengalami distribusi di dalam tubuh. Dan setiap jenis opioid itu akan memiliki afinitas yang berbeda terhadap ikatannya pada protein tempatnya bekerja. Opioid ini dapat secara cepat meninggalkan kompartemen darah dan dapat menuju jaringan yang mempunyai perfusi darah tinggi seperti otak, paru-paru, hepar, ginjal, maupun limpa. Dan nantinya, opioid yang terkonsentrasi pada bagian otot nantinya akan menyebabkan akumulasi pada bagian tersebut. Dan akumulasi pada jaringan lemak nantinya akan menyebabkan redistribusi kembali oleh opioid, contohnya saja pada opioid fentanyl yang memiliki sifat larut lemak. Untuk metabolismenya itu sendiri, morfin sebagian besar itu akan dikonjugasi menjadi morfin 6 glukuronid atau M6G, yaitu suatu komponen yang mempunyai efek neuroeksitatori. Adanya efek neuroeksitatori ini bukan disebabkan oleh reseptor opioid itu sendiri, melainkan oleh sistem GABA atau glycerinergic. Nantinya, efek analgetik yang ditimbulkan oleh hasil metabolisme morfin akan menyebabkan efek analgesik 4-6 kali lebih poten dibandingkan morfin itu sendiri. Dan metabolik polar itulah yang nantinya memiliki keterbatasan untuk menembus sawar darah otak, sehingga obat yang terakumulasi berlebihan di dalam sirkulasi nantinya dapat menyebabkan pengaruh ataupun kemunculan efek samping, utamanya pada pasien-pasien gagal ginjal ataupun pemakaian dosis yang besar. Karena obat tidak dapat di-clearance sesuai dengan waktunya, yang nantinya berpeluang menyebabkan kejang akibat neuroeksitasi terus-menerus dari M3G. Dan akan menyebabkan efek kerja yang memanjang dari opioid itu sendiri. Kemudian, untuk metabolisme heroin, nantinya heroin ini dapat dihidrolisa menjadi monoasetil morfin, yang akhirnya dimetabolisme menjadi morfin, yang kemudian dikonjugasi oleh asam glukuronat. Nantinya, seluruh hasil metabolisme itu akan memasuki proses metabolisme oksidatif hepatik yang merupakan rute primer dari proses degradasi opioid. Misalnya saja untuk opioid meperidin, fentanyl, alfentanil maupun sufentanil tentunya akan melalui metabolisme oksidatif hepatik itu. Dan hasil metabolit itu nanti akan dimetilasi kembali, misalnya saja hasil metabolit
dari meperidin yaitu normeperidin nantinya dapat terakumulasi pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal ataupun pemakaian dosis yang tinggi. Selanjutnya, untuk metabolisme opioid yang lain, yaitu bahwa normeperidin yang tadi juga dapat menyebabkan kejang apabila terakumulasi dalam jumlah yang cukup tinggi di sirkulasi. Sedangkan untuk metabolisme fentanil, dia tidak memiliki metabolisme yang aktif, melainkan akan dilakukan metabolisme di hepar melalui isozim P450CP3A4 yang juga nantinya akan terjadi proses first pass metabolism apabila diberikan secara oral. Sedangkan untuk metabolisme kodein, oksikodon dan juga hidrokodon akan dimetabolisme di hepar oleh isozim P450 CP2D6 yang akan menghasilkan metabolit dengan efek analgetik yang lebih besar, misalnya saja kodein yang nantinya akan dimetilasi menjadi morfin. Yang selanjutnya, setelah obat tersebut didistribusikan dan juga mengalami metabolisme, obat-obatan termasuk opioid ini akan mengalami ekskresi. Bahwa metabolit polar yang termasuk hasil konjugasi dari glukuronid dari analgesik opioid, sebagian besar akan diekskresikan melalui urin. Sedangkan sejumlah kecil dari bagian yang tidak dimetabolit itu nantinya juga akan diekskresikan melalui urin. Dan untuk konjugasi glukuronid juga dapat ditemukan di empedu, namun sirkulasi enterohepatik hanya berperan kecil dalam proses ekskresi ini. Yang selanjutnya kita akan masuk ke farmakodinamik opioid. Farmakodinamik ini merupakan pengkajian kuantitatif mengenai respon tubuh terhadap suatu obat. Atau secara ringkas, farmakodinamik ini merupakan bagaimanakah respon tubuh terhadap obat yang sudah berinteraksi atau bekerja melalui farmakokinetik tadi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai morfin dan juga alkaloid dari opium. Bahwa morfin ini diindikasikan untuk meredakan atau menghilangkan nyeri hebat yang tidak dapat diobati dengan analgesik non-opioid. Misalnya saja dapat diberikan pada pasien yang merasakan nyeri yang menyertai infak miokard, neoplasma, kolik renal, oklusio akut vaskular perifer, kemudian perikarditis akut, maupun nyeri akibat trauma misalnya saja pasca pembedahan ataupun akibat luka bakar. Dan untuk morfin ini nantinya akan memberikan efek di sistem saraf pusat dan usus, terutama ditimbulkan karena morfin ini bekerja sebagai agonis pada reseptor mu. Selain itu, morfin juga memiliki afinitas yang lebih lemah terhadap reseptor delta dan juga reseptor kappa. Untuk morfin dosis kecil, nantinya dapat menyebabkan efek euforia pada pasien yang mengalami nyeri. Sedangkan efek disforia nantinya dapat muncul berupa perasaan khawatir maupun takut disertai dengan mual muntah yang dapat merupakan efek dari penggunaan morfin. Yang kedua yaitu ada meperidin dan juga derivat fenilpiperidin lainnya. Untuk indikasi dari meperidin ini diindikasikan atas dasar kerjanya yang lebih pendek dibandingkan dengan morfin. Contoh dari meperidin ini misalnya ada petidin yang digunakan sebagai analgesia obstetrik karena di sini efeknya kurang menyebabkan depresi nafas pada janin dibandingkan penggunaan morfin. Untuk efeknya itu sendiri, meperidin memiliki efek kerja utamanya sebagai agonis dari reseptor mu. Dan pada SSP, nantinya meperidin dapat menimbulkan efek analgesia, sedasi, euforia, depresi nafas, dan juga efek sentral lainnya. Sedangkan untuk efek analgetiknya itu sendiri dapat timbul dalam waktu 15 menit setelah pemberian oral dan mencapai konsentrasi puncak dalam waktu 2 jam. Yang selanjutnya ada metadon. Metadon ini indikasinya sama seperti morfin, namun obat ini dapat menyebabkan depresi nafas pada janin sehingga penggunaannya kurang dianjurkan pada analgesik obstetrik. Untuk efeknya itu sendiri, nantinya efek analgetik dapat timbul dalam waktu 10-20 menit setelah pemberian dalam rute parenteral atau 30-60 menit setelah administrasi secara oral. Di sistem saraf pusat, efek analgetik dari metadon dengan dosis 7,5-10 mg sama kuatnya dengan efek morfin dalam dosis 10 mg. Efek lainnya yaitu dapat menyebabkan sedasi sebagai efek antitusif, dapat menimbulkan hiperglikemia, hipotermia, dan juga pelepasan ADH. Berikutnya ada antagonis opioid, misalnya saja naloxon.
Naloxone ini diindikasikan untuk mengatasi depresi nafas akibat opioid, dapat digunakan pada bayi baru lahir oleh ibu yang mendapatkan opioid semasa persalinan ataupun akibat tentamen cystite dengan suatu opioid. Dapat pula digunakan untuk mengobati ketergantungan fisik terhadap opioid. Efek yang ditimbulkan oleh naloxone yaitu dapat menurunkan ambang nyeri dan juga memiliki antagonis efek dari analgetik placebo dan juga dapat menjadi antagonis analgesia akibat perangsangan jarum akupuntur. Yang selanjutnya ada agonis parsial opioid, contohnya adalah pentazocine. Diindikasikan untuk mengatasi nyeri sedang, tapi dinyatakan kurang efektif dibandingkan morfin untuk nyeri yang berat, dan dapat digunakan sebagai praanestetik dan dapat menyebabkan depresi nafas yang sebanding dengan meperidin tadi, sehingga kurang dianjurkan penggunaannya untuk analgesia obstetrik. Untuk efeknya, pentazocine ini bekerja utamanya pada reseptor kappa, dan efeknya itu akan lebih cepat muncul dan juga akan lebih cepat hilang dibandingkan morfin. Bahwa pada dosis 60 hingga 90 mg, obat pentazocine ini nantinya akan menimbulkan efek disforia dan juga efek psikomimetik mirip nalorfin yang hanya dapat diantagonis oleh naloxone. Untuk efek dari disforia dan juga efek psikotomimetik itu dapat timbul karena pentazocine ini juga dapat bekerja pada reseptor delta. Yang selanjutnya ada agonis parsial, contohnya butorphanol, yang diindikasikan sangat efektif untuk mengatasi nyeri akut pasca bedah yang disebutkan sebanding dengan morfin, meperidin, maupun pentazocine tadi. Efeknya juga disebutkan sama efektifnya dengan meperidin untuk medikasi praanestetik, namun tidak dianjurkan untuk nyeri yang menyertai infak miokard akut. Dosis butorphanol untuk dewasa yaitu 1-4 mg secara intramuskular atau 0,5-2 mg secara IV dan dapat diulang dalam waktu 3-4 jam. Untuk efek dari butorphanol itu sendiri, bahwa dengan dosis 2-3 mg butorphanol nantinya dapat menyebabkan efek analgesia, namun juga dapat menimbulkan efek depresi nafas yang menyerupai efek suntikan 10 mg morfin ataupun 80 mg meperidin. Untuk dosis analgetik butorphanol juga dapat meningkatkan tekanan arteri pulmonal dan juga kerja jantung. Yang selanjutnya yaitu ada tramadol. Tramadol ini diindikasikan untuk mengatasi nyeri dengan intensitas sedang berat, dan formulasi dari pelepasan tramadol yang diperpanjang diindikasikan untuk pasien yang membutuhkan manajemen nyeri sedang hingga berat dalam durasi waktu yang cukup lama. Tramadol dan metabolit aktifnya atau M1 ini nantinya akan berikatan dengan reseptor mu-opioid di sistem saraf pusat yang akan menyebabkan efek berupa penghambatan jalur nyeri, mengubah persepsi dan respon terhadap nyeri, sekaligus menghambat pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin yang nanti akan memodifikasi proses perjalanan nyeri itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai topik yang kelima terkait efek samping dari opioid. Efek samping atau tanda intoksikasi dari opioid itu sendiri terdapat beberapa yang utama, yaitu yang pertama dapat memperpanjang masa pulih anestesia, kemudian yang kedua dapat menyebabkan depresi pusat nafas sehingga pasien nantinya akan berpeluang mengalami henti nafas dan juga mengalami pupil yang miosis. Yang ketiga dapat menyebabkan spasme bronkus pada pasien asma terutama akibat penggunaan morfin. Yang keempat, dapat menyebabkan kolik abdomen akibat adanya spasme dari sphinkter kandung empedu. Dan yang kelima, dapat menyebabkan muntah, hipersalivasi maupun pruritus di seluruh tubuh. Untuk toleransi, adiksi dan juga sindrom abstinensia dari opioid, yaitu yang pertama, bahwa toleransi merupakan suatu kondisi ketika pasien memerlukan dosis yang lebih besar dari dosis sebelumnya untuk memperoleh efek yang sama. Kemudian adiksi merupakan kondisi pasien yang mengalami ketergantungan akibat pemakaian yang berulang maupun pemakaian opioid dalam waktu yang lama. Sedangkan sindrom abstinensia merupakan sindrom withdrawal akibat pemberhentian secara mendadak dari penggunaan opioid yang biasanya efek ini akan muncul dalam waktu 10-12 jam setelah pemakaian obat dihentikan. Beberapa gejala yang timbul yaitu dapat berkeringat, gelisah, lakrimasi, sulit tidur, pupil midriasis,
mual muntah maupun diare, yang puncaknya akan dialami dalam waktu 72 jam pasca pemberhentian obat dan akan mereda dalam waktu 7-10 hari setelah penghentian obat. Baik, untuk topik yang keenam, yaitu kita akan membahas sedikit mengenai pasien kontrol analgesia atau PCA. Bahwa pasien kontrol analgesia ini secara definisi merupakan suatu metode pemberian obat-obatan analgesik dengan menggunakan pompa intravena sesuai dengan kebutuhan pasien dan dapat diatur sendiri oleh pasien. Tujuannya itu sendiri untuk memberikan analgesik yang adekuat dan dapat mengoptimalkan pemberian analgesik opioid dan meminimalkan efek dari farmakokinetik maupun farmakodinamik tanpa menimbulkan efek samping obat yang membahayakan. PCA ini dapat digunakan untuk pengobatan nyeri pasca operasi akut pada pasien dewasa maupun pada pasien anak di atas usia 5 tahun, pada pasien trauma, pada pasien obstetrik maupun penyakit medis akut dan keganasan. Untuk pedoman dosis bolus, lockout interval, dan juga background infusion rate untuk opioid analgesik yang digunakan untuk PCA yaitu dapat mengacu pada tabel berikut ini. Misalnya saja untuk penggunaan fentanyl, yaitu untuk konsentrasi obatnya yaitu 0,01 mg per mililiter dengan dosis bolus yaitu 0,01 sampai 0,02 mg. Dan lockout intervalnya akan dicapai dalam waktu 5-10 menit. Begitu pula dengan hidromorfon, meperidin, morfin maupun oksimorfon yang mengikuti pedoman dosis pada tabel ini. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai indikasi, kontraindikasi, dan juga perhatian khusus dari penggunaan PCA. Indikasi yang pertama, yaitu PCA dapat digunakan pada pasien yang memang menyetujui penggunaan PCA dan juga mengerti cara penggunaannya. Kemudian yang kedua, dapat diberikan pada pasien dengan intensitas nyeri sedang hingga berat pada pasien post-op. Dan yang ketiga, yaitu dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat diterapi dengan analgesia oral. Sementara itu, untuk kontraindikasinya, yaitu kita tidak dapat memberikan atau menggunakan teknik PCA ini untuk pasien yang menolak penggunaan PCA dan pasien yang tidak mampu untuk memahami penggunaan PCA seperti pasien yang memiliki hambatan dalam bahasa, pasien yang usia ekstrim seperti pasien tua maupun pasien anak. Kemudian, untuk perhatian khusus, yaitu kita perlu memperhatikan penggunaannya pada pasien-pasien dengan masalah respirasi, misalnya saja pada pasien COPD berat, pada pasien dengan masalah jantung berat, pada pasien renal failure, dan juga biliary colic, kemudian ada pada pasien dengan penyakit mental maupun pasien dengan alergi obat tertentu. Sementara itu, untuk keunggulan dan kelemahan dari PCA itu, yang pertama kita akan bahas keunggulannya, bahwa waktu yang digunakan atau waktu antara persepsi nyeri dan juga penanganan nyeri itu akan lebih pendek. Karena ketika pasien mengalami nyeri, pasien dapat langsung menekan tombol yang pada mesin yang langsung dapat mengalirkan obat, sehingga nyeri dari pasien dapat teratasi tanpa perlu menunggu dokter untuk datang dan menginjeksikan obatnya. Kemudian yang kedua, sedasi yang ringan selama pemberian obat. Kemudian yang ketiga, dapat mengatasi nyeri dengan penggunaan obat yang minimal. Yang keempat, kita dapat melakukan screening yang lebih tepat atau kita dapat meminimalisir proses screening yang tidak tepat terkait kebutuhan dosis pasien. Karena nantinya untuk penggunaan dosisnya akan dihitung berdasarkan berat badan pasien dan akan langsung disetting pada mesin itu sendiri. Kemudian kita juga dapat mengurangi komplikasi pulmoner postoperatif dan dapat mempercepat kembalinya aktivitas fisik maupun proses pemulihan dari pasien. Untuk kelemahannya, yaitu yang pertama, membutuhkan perangkat yang cukup mahal karena alatnya juga cukup kompleks. Yang kedua, ini kurang diindikasikan atau kurang optimal apabila digunakan oleh pasien lansia maupun pasien anak di bawah 5 tahun yang kurang memahami bagaimanakah prosedur penggunaannya. Kemudian yang ketiga, apabila dokter salah atau keliru dalam melakukan pemrograman pada pompa PCA ini, maka nantinya dosis yang akan dialirkan ke tubuh pasien itu juga akan kurang tepat dan kemungkinan untuk tidak tersedia di seluruh rumah sakit.
Baik, ini merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk penulisan dari PowerPoint ini, sehingga apa yang disampaikan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dan sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan opioid pada manajemen nyeri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang menyaksikan. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.